Dalam debat antara pendeta Esro Suru dengan Kainama terlihat menarik. Banyak hal yang nanti kita akan bahas. Dalam debat ini untuk membuktikan bahwa Yesus tidak disalib, maka Kainama mengangkat kisah kain kafan Turin. Nah, sementara kain kafan Turin itu bukanlah bukti sejarah. Lalu Kainama mengatakan bahwa Yesus disalib tetapi tidak sampai meninggal. Yesus diberikan obat lalu sembuh dalam 3 hari. Tetapi sisi lain Kainama berbicara, Yesus itu tidak disalib tetapi digantikan. Nah, ini kan aneh. Nah, perkataan tidak sinkron dan saling bertabrakan. Dia juga mengutip ayat Alkitab untuk mendukung argumennya Yesus tidak mati. Tetapi dia menyangkal ayat yang lain yang mengatakan Yesus bangkit. Nah, apakah benar demikian? Mari kita cek datanya. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, bersama para saudaraku tersayang yang aku hormati, para pendeta dan ahli teologi. Yesus selamat karena obat. 3 hari ketika Maria Magdalena datang ke kubur, kosong. Kenapa? Karena Antua sudah sembuh. 30 kilo obat bekerja dengan luar biasa di suhu serta ruangan yang baik. Demikian Yesus selamat, kawan. Medical treatment in the first and a good and the first and the proper time will be save the crucifixion person. Terima kasih. Baik, boleh dimulai, Esra. Ya, ini untuk klarifikasi aja ya. Jadi kesimpulannya Pak Kainama itu adalah Yesus itu disalib ya, tapi tidak mati, begitu ya? Hanya luka-luka saja ya, gitu ya? Baik. Oke. Saya kira pertama itu ya, saya agak heran mengapa Pak Kainama ini membuka dengan mengangkat argumentasi bahwa kain kafan Turin itu palsu. Orang Kristen tidak menjadikan kain kafan Turin itu sebagai bukti bahwa Yesus mati dan bangkit, Pak. Bahkan saya sendiri mengakui bahwa itu tidak asli. Sehingga pada waktu Pak mengungkapkan itu, maka itu salah sasaran itu sebenarnya, ya, salah sasaran. Karena kita percaya itu juga baru itu kain yang ya mungkin hasil rekayasa atau bagaimana kita. Sepertinya Kainama telah menemukan resep medis yang hilang dari abad pertama. Bayangkan butuh 30 kg obat antiseptik untuk mengobati luka-luka dan menyembuhkan seseorang dalam 3 hari. Bahkan dokter modern pasti akan terkejut dengan penemuan ajaib ini. Namun jika itu benar, mungkin kita harus mempertimbangkan untuk mengirimkan para ahli kesehatan dari Indonesia kembali ke masa lalu untuk belajar dari pengalaman tersebut. Atau mungkin kita bisa mulai berpikir untuk mencari sumber sejarah yang lebih terpercaya daripada teori-teori spekulatif yang tak berdasar. Mendapat bahwa Yesus tidak benar-benar mati di kayu salib bertentangan dengan bukti Alkitab dan sejarah. Dalam Alkitab, khususnya dalam Injil, kematian Yesus di salib tercatat secara jelas. Misalnya Yohanes 19 ya, menyebutkan bahwa seorang prajurit menikam lambung Yesus dan darah serta air keluar, menunjukkan bahwa ia sudah mati. Selain itu, semua Injil melaporkan bahwa Yesus dikuburkan oleh Yusuf dari Arimatea dalam sebuah kuburan batu. Nah, dari sudut pandang sejarah, penyaliban Romawi adalah mode eksekusi yang brutal dan efisien. Korban penyaliban biasanya mati karena asfiksia atau syok, dan tidak ada catatan sejarah yang mendukung klaim bahwa seseorang bisa selamat setelah disalibkan. Nah, kain kafan Turin memang kontroversial dan tidak secara pasti diakui sebagai bukti Yesus, tetapi itu tidak mengurangi keyakinan Kristen tentang kematian dan kebangkitannya. Kepercayaan Kristen didasarkan pada kesaksian para rasul dan tulisan-tulisan Alkitab, bukan pada artefak. Keyakinan bahwa Yesus mati dan bangkit adalah inti dari iman Kristen dan didukung oleh banyak sumber historis baik dari Alkitab maupun non-Alkitab.